Wallahi, kita akan menyaksikan sebentar lagi kami yang kaum laki-laki, sebentar lagi kita akan banyak berpindah ke alam barzakh. Yang banyak bertahan sampai ke fase ini adalah kaum ibu-ibu, karena kata Nabi, menjelang kiamat nanti jumlah laki-laki dibandingkan wanita, satu laki-laki berbanding 50 wanita. Kemana perginya laki-laki? Di masa ini laki-laki paling banyak habis meninggal dunia. Ada yang syahid, ada yang jadi pecundang, ya, ada yang dibunuh, ada yang berguguran di sini kaum laki-laki. Di sini laki-laki satu berbanding 50. Sejak 6 tahun yang lalu kebun kurma Baisan mulai merusak buahnya dan menjadi sedikit dan terus sedikit. Setelah itu 2 tahun belakangan ini kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah 100%. Bahkan pokok dan batang pohonnya pun menuju kepada layu dan mati. La haula wala quwata illa billah. Pertanda yang sangat kuat, makhluk paling terlaknat ini sebentar lagi akan lepas. Siapkah imanmu wahai sahabat-sahabat? Ini Dajjal. Sudah siap bertemu dengan era Dajjal? Sudah siap? Berlindunglah kepada Allah. Kalau mengatakan sudah siap, menurut saya sombong. Saya saja tidak siap, bagaimana kita berani mengatakan sudah siap? Berlindunglah kepada Allah. Tapi siap nggak siap, ini ibarat matahari udah mau tenggelam. Siap nggak siap, matahari tetap akan tenggelam. Begitu Bapak, Ibu. Mari kita lanjutkan. Di dalam hadis Nabi mengatakan seorang remaja lelaki satu-satunya laki-laki dan manusia di bumi yang Dajjal tidak mampu menaklukkannya, tidak bisa menguasainya. Dan remaja ini saat berjumpa dengan Dajjal nggak mau sujud kepada Dajjal. Padahal siapapun yang bertemu dan berjumpa dengan Dajjal pasti akan terpengaruh oleh sihir Dajjal, oleh hipnotis Dajjal, dan akan sujud menyembah Dajjal. Tapi remaja ini enggak. Dajjal menghampirinya, tangkap, maka ditangkap. Kamu kenapa nggak mau sujud kepada saya? Kata remaja ini, tentang diri engkau saya telah baca dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bahwa engkau adalah Dajjal. Ciri-ciri mirip, fisikmu mirip dengan gambaran Nabi dan kemampuanmu juga. Maka saya haram sujud kepadamu. Saya hanya akan sujud kepada Allah. Dajjal pun marah. Dajjal sangat marah. Dan dijambaknya rambut remaja ini. Tangan kanannya memegang gergaji, langsung dibelahnya batok kepala itu di biduk. Remaja ini pun meninggal dunia, dibelahnya sampai terbelah 2 tuh badan, tergeletak di lantai, darah bersimburan kemana-mana. Lalu Dajjal mengelilinginya 1 kali keliling, sambil mulutnya komat kamit membaca mantra-mantra tertentu. Setelah itu Dajjal, setelah 1 kali keliling, Dajjal berkata, "Kum, bangkit kamu, bangun." Allah izinkan saat itu remaja ini bangkit kembali, tubuhnya kembali merapat menyatu, dan dia pun berdiri. Darah tadi yang di lantai tetap bergenang di lantai. Para pengikutnya betul-betul semakin yakin ini asli Tuhan. Tapi remaja ini setegar semula, tetap tidak mau sujud. Apalagi kata Dajjal, sujud, saya Tuhan kamu, saya sudah hidupkan kamu setelah kamu saya matiin, dan ini cuma Tuhan yang bisa buat, dan saya sudah lakukan itu pada kamu. Kamu lihat sendiri kan tadi. Apa kata remaja ini? Sorry Jal. Malah dengan kejadian ini makin mantap keyakinan saya, kamu asli Dajjal 100%. Saya udah baca hadisnya, akan ada seorang remaja lelaki yang tidak bisa ditaklukkan dan ditundukkan oleh Dajjal. Lalu remaja itu dibunuh oleh Dajjal, kemudian dihidupkannya kembali. Lalu dia tetap tidak akan mau sujud kepada Dajjal. Kemudian Dajjal membunuhnya kali kedua, tapi Allah telah mencabut kemampuan Dajjal untuk membunuhnya. Dan kemampuan Dajjal membunuh yang lain juga sudah Allah cabut dengan kejadian itu. Kamu setelah ini tak akan bisa bunuh saya loh Jal. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa kamu bunuh setelah kamu membunuh saya tadi. Betul, Dajjal marah, ingin membunuhnya kembali langsung dengan tangannya. Dia sudah tidak berdaya. Akhirnya Dajjal perintahkan para bala tentaranya dan para pengikutnya, cincang nih anak, syahidlah remaja ini. Dan Rasul mengatakan itulah semulia-mulia syahid di akhir zaman. Umur remaja dalam hitungan ilmu sosial berapa? Belasan tahun ya. Umur 17 tahun diperselisihkan. Tapi saya minta gabungin aja deh ke umur 17
12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 tahun. Maaf, 6 tahun. Mau dengar kabar tahun 2004 apa yang terjadi di TV-TV Arab, dan itu bisa buka di YouTube. Di TV-TV Arab diberitakan bahwa seorang bayi laki-laki telah terlahir di negeri Arab, di Palestina. Seorang bayi laki-laki lahir di Palestina, dan dialog ini masih ada di Qatar TV di YouTube, yang langsung saya sendiri menyaksikannya. Silahkan nanti saja dilihat bagaimana ketika dialog itu terjadi. Bayi ini saat baru lahir dapat berbicara dengan bahasa Arab fasih, fusha, tapi hanya 1 kali. Setelah dia bicara begitu, dia kembali normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa yang dikatakan oleh bayi ini? Tahun berapa tadi? 2004. Apa yang dikatakan oleh bayi ini? Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Laki-laki, saya kutuluni dajjal, yang nanti akan dibunuh oleh dajjal, wala yaktulu ba'di ahadan abada. Setelah itu dajjal takkan mampu membunuh diriku untuk kali kedua, atau siapapun saja lagi selama-lamanya. Setelah itu bayi ini normal seperti bayi-bayi pada umumnya. 2004. Jika ini berita sahih, diberitakan memang benar, tapi jika ini adalah beritanya sahih, maka semakin menguatkan berita tentang kemunculan Dajjal sudah diambang pintu. Apalagi kalau antum mau tahu, gedung tertinggi di dunia yang sedang dibangun sekarang ini di mana? Di Jeddah, yang 1,2 km. Antum tahu tidak, lambang tertinggi dan terbesar dari gedung itulah lambang mata Dajjal. Untuk antum ketahui, maaf ini saudaraku, untuk antum ketahui, dunia sekarang sedang mempersiapkan simbol-simbol kemunculan Dajjal sudah sangat banyak terpampang di seluruh kota-kota besar dunia hari ini. Baik, kita kembali. Jika berita ini benar semakin menguatkan. Alah Pak Ustadz, bisa jadi itu hanya dibuat-buat. Berita itu dikarang-karang saja untuk melakukan pemberita, untuk menghangatkan pasaran. Oke, saya setuju. Ini kan zaman penipuan kan? Ini zaman bisa saja dibuat-buat di karang-karang, saya setuju. Tapi siapa yang bisa ngarang-ngarang tentang Danau Tiberias? Hadisnya sahih. Sehingga Syekh bin Baz sendiri pun menangis, mengatakan inilah zaman akan keluarnya Dajjal. Siapa yang bisa mengarang tentang matinya kebun kurma di Baisan yang sudah 2 tahun ini tidak berbuah sama sekali? Siapa yang bisa menutup-nutupi fakta dan keadaan tentang mata air sungai, mata air Zuhar? Siapa yang bisa menutup-nutupi? Tidak bisa. Mungkin ada di antara kita berkata begini, Pak Ustaz, saya kalau hanya dengar berita dan cerita begini, bukan tipenya saya orang yang mudah percaya, Pak Ustaz. Baiknya saya lihat langsung dengan mata kepala saya, baru saya percaya. Kan ada orang kayak gini gayanya kan? Hah? Kalau saya nggak lihat Pak Ustadz, itu YouTube kan bisa main olahan komputer Pak Ustadz. Berita kan bisa saja di karang-karang. Ada orang yang suka ngeyel kayak gini. Ya udah, kita cari jalan damai aja. Buat paspor. Benar, buat paspor. Terus ngapain? Saya beliin tiket PP. Pergi ke Israel sana. Uang kantong saya kasih bersih untuknya cukup $1.000. Tapi hotel di sana saya yang bayarin. Hotel di sana selama 3 hari 3 malam saya bayarin, nggak ada masalah, insya Allah Ta'ala. Cukup 3 hari di sana ya. Oh perlu teman, perlu muhram, pakai, bawa. Lihat langsung. Kalau ternyata yang saya katakan semuanya bohong, tidak benar, maka pulangnya nanti saya janji insya Allah akhir Desember saya bawa umroh insya Allah. Saya bawa umroh, atau saya pergi umroh dengan fasilitas nomor 1, gratis. Cuman kalau semua yang kami informasikan ini ternyata ketemu dan benar seluruhnya, satu saja permohonan saya, kembalikan uang saya semua. Iya Pak. Ada satu lagi kalau mau sih, setelah kembalikan uang saya semua, umrohkan saya. Iya, harus berani begitu, berani mencoba membantah. Saya akan tunjukkan pertanggungjawaban saya. Tapi kalau terbukti yang saya sampaikan semuanya adalah benar, satu lagi nanti saya akan sampaikan. Kata Rasulullah, la taqumu as-saa'ah hatta yahsirul furat. Tak akan terjadi kiamat sampai sungai Efrat mengering. Sungai Efrat di mana? Irak. Sungai Efrat di Irak. Tolong catat tanggal 12 Februari. 12 Februari tahun 2013 di majalah newspaper yang paling bergengsi di Amerika,
yaitu New York Times. Lihat tanggalnya 12 Februari 2013. Apa pernyataan NASA Amerika Serikat? Kami telah memantau dengan satelit dan melihat dari dekat kondisi Sungai Efrat hari ini, kata mereka. Per Februari 2013, Sungai Efrat sedang menyusut airnya 60%. Menurut analisa kami, tahun 2014 sungai ini akan kering 100%. Dan tepat 2014 bulan April, sungai Efrat sudah tidak berair 100% sampai sekarang. Dan Nabi menjamin ketika sungai Efrat mengering, manusia di muka bumi akan dikejutkan dengan munculnya gunung emas yang sangat besar dan padat, yang menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi membawa senjata-senjata mereka berperang di sana memperebutkan emas itu. Dan Nabi melarang jangan umatnya terlibat dalam peperangan itu.